Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video kali ini. Kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian madrasah. Nah, untuk video kali ini dikhususkan materi-materi yang kelas 7. Nanti video berikutnya disesuaikan dengan kelas berapa. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini penjumlahan bilangan bulat. Kalau ada soal seperti ini, min 24 dibagi 6 ditambah 16 dikali 10. Kita harus ingat dalam operasi bilangan bulat atau operasi penjumlahan atau perkalian, pembagian, dan pengurangan, itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah yang pertama kita kerjakan itu kalau ada pembagian dan perkalian. Di sini ada pembagian, maka ini harus dikerjakan duluan. Nih ya, min 24 dibagi 6, kemudian 16 kali min 10. Oke, kita hitung min dibagi plus hasilnya min. 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. Jadi min 4. Kemudian plus dikali min itu sama dengan min. 16 kali 10, 160. Nah, di sini berarti jadi min 4, min 160. Ngutang 4, ngutang lagi 160. Utangnya berarti tambah banyak jadi min 164. Oke. Untuk contoh nomor 2, Desi membeli 10 per 12 kg, membeli terigu, kita tulis di sini 10 per 12. Sedangkan di rumah masih tersedia, berarti kan ditambah 16 4 per 6 kg. Terigu tersebut dipakai. Nah, kalau dipakai berarti sudah berkurang. Dipakai membuat kue sebanyak 26 6 per 8 kg. Oke, berapa terigu sisanya? Nah, yang pertama kita lihat di sini pecahannya. Kalau pecahannya bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu biar gampang. 10 per 12 ini kan bisa dikecilin menjadi 5 per 6. Sama-sama dibagi 2 ya. Kemudian 4 per 6, dua-duanya bisa dibagi 2. Jadi di sini 2 per 3. Oke, kemudian 6 per 8 juga sama-sama dibagi 2. Jadi 3 per 4. Oke, kita kecilin. Nah, kemudian yang di depan, angka yang di depan ini kita operasikan terlebih dahulu. 10 ditambah 16 itu 26. Kemudian 26 dikurang 26, 0, habis. Nah, berarti angka depannya sudah hilang. Berarti tinggal kita hitung 5 per 6. Ini ya dari sini ya, 5 per 6 ditambah 2 per 3. Kemudian dikurang. Mana dia ini? Dikurang 3 per 4. Nah, pada operasi pecahan, penyebutnya harus sama. Di sini 6, 3, 4 belum sama. Berarti kita cari KPK 6, 3, dan 4. Artinya bilangan yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 4. Nah, KPK-nya itu adalah 12. Ya, 12 dibagi 6 itu 2. Jadi ini ke sini dibagi, kemudian ke atas dikali. Kita ulang, 12 dibagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Kemudian ditambah 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Dikurang 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Nah, sekarang kita hitung berapa hasilnya. 10 tambah 8, 18. 18 dikurang 9, 9. Jadi 9 per 12. Nah, kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ini sama-sama kita bagi 3 ya. Jadi 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Oke, ini sudah sederhana. Jadi jawabannya 3 per 4. Soal nomor 3. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 24 hari dengan 12 pekerja. Jika pemborong itu ingin menyelesaikan lebih cepat dengan menambah 8 orang pekerja, berarti ini soal tentang perbandingan ya. Ini hari,
hari, yang ini orang. Kalau 24 hari, orangnya 12. Jika pemborong itu ingin menyelesaikan lebih cepat dengan menambah 8 orang, berarti yang tadinya 12, karena ditambah 8 jadi 20 ya. Bukan 8 yang ditulis, tapi 20. Berapa pekerjaan akan selesainya? Berapa hari? Nah, kita lihat, kita bayangkan, ini kan perbandingan itu ada dua macam. Ada senilai, ada berbalik nilai. Kalau misalnya orangnya tadinya 12, ditambah jadi 20, berarti ini kan naik. Dari 12 menjadi 20, apakah harinya juga naik juga atau malah turun? Kita bayangin. Kalau orangnya 12, itu akan selesai dalam 24 hari. Tapi kalau orangnya nambah, berarti otomatis pekerjaannya itu akan lebih cepat selesai. Berarti waktunya malah berkurang. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Yang satu naik, yang satu malah turun. Tapi kalau yang satunya sama-sama naik atau sama-sama turun, berarti itu termasuk perbandingan senilai. Nah, bagaimana cara mengerjakan perbandingan berbalik nilai? Namanya juga berbalik, berarti nanti kita tulis perbandingannya, salah satunya ada yang dibalik. Terserah mau harinya boleh, mau orangnya boleh. Tapi jangan dua-duanya, pilih salah satu. Oke, saya pilih di sini harinya. Yang tadinya 24 di atas, kita tukar jadi X-nya di atas. Sama dengan, nah yang orangnya tetap jangan ditukar. Nah, kalau udah seperti ini kita kali silang. Kita lihat dulu angkanya, kalau misalnya bisa diperkecil, kita perkecil. Ini 12 sama 20, bisa sama-sama dibagi 4. Ini 3, 20 bagi 4, 5. Nah, ini udah sederhana. Kalau udah, kita lihat ke samping. Ke samping sudah tidak bisa diperkecil ya. Kalau nggak bisa, berarti kita kalikan. Oke, soal nomor 3. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 25 hari dengan 12 pekerja. Kita tulis dulu. Ini hari. Pekerja kita misalkan jadi orang. Kalau 25 hari, itu membutuhkan orang sebanyak 12 pekerja atau 12 orang. Jika pemborong itu ingin menyelesaikan lebih cepat, dengan menambah 8 orang pekerja, berarti yang tadinya 12 orang, tambah 8 jadi orangnya 20. Nah, kalau dengan 20 orang, berapa hari pekerjaan akan selesai? Nah, ini adalah contoh soal tentang perbandingan. Perbandingan itu ada dua macam, ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Sekarang kita bayangkan, kalau orangnya nambah dari 12 menjadi 20, berarti ini naik. Apakah harinya juga akan naik atau malah turun? Di sini kan menyelesaikan lebih cepat, berarti kan kalau lebih cepat harinya berkurang. Malah turun, jadi ini tidak seimbang, yang satunya turun, yang satu naik. Nah, ini adalah termasuk perbandingan berbalik nilai. Caranya, cara mengerjakannya, perbandingan berbalik nilai berarti salah satunya ada yang kita balik. Terserah mau harinya yang kita balik atau orangnya yang kita balik, terserah, pilih salah satu, tapi jangan dua-duanya. Misalnya di sini saya pilih harinya, saya balik yang tadinya 25 di atas, X-nya di bawah kita tukar. X-nya di atas, 25-nya di bawah. Oke, sama dengan, nah orangnya jangan ditukar, tetap 12 tetap di atas, 20 di bawah, karena kita pilihnya yang hari. Oke, kita kali silang. Nah, sebelum kita mengalikan, supaya angkanya tidak terlalu besar, ini kita bisa sederhanakan ya. Misalnya yang ini, atas sama bawah. 12 sama 20 bisa kita kecilin sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 20 bagi 4, 5. Kemudian, kita lihat nih, 3 sama 5 kan sudah sederhana. Kalau sudah sederhana, kita lihat ke samping. Di sini 25 sama 5 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Nah, kalau sudah sederhana, baru kita kalikan. X kali 1 itu sama dengan X. Kemudian 3 kali 5 sama dengan
15. Jadi, kalau orangnya 20, itu pekerjaannya akan selesai dalam waktu 15 hari. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4. Amelia menabung. Nah, ini soal tentang materi aritmatika sosial. Kita tulis dulu rumusnya. Bunga. Pokoknya kalau ada menabung, tentang bunga bank, ini rumusnya. Dalam menabung, di situ pasti nanti ada persentase, maka kita tulisnya X per 100. Apakah hurufnya harus X? Enggak, bebas. Kemudian selain persentase, ada lama menabung. Lama menabung biasanya persentasenya itu per tahun. Kalau per tahun kan berarti 12 bulan ya. Nah, berarti di sini bulannya kita misalkan jadi N. Ini hanya misalkan saja ya hurufnya ya. Hurufnya bebas mau huruf apa aja. Kemudian dikali tabungan awal atau modal. Nah, ini rumusnya. Oke, sekarang kita masukin ke rumus. Amelia menabung sebesar 600.000. Setelah 6 bulan, nah 6 bulan itu berarti N-nya ya. Tabung 600 itu berarti tabungan awal. Uangnya menjadi 660. Nah, tadinya uangnya 600, tiba-tiba setelah menabung selama 6 bulan uangnya menjadi 660. Berarti bunganya adalah 660.000 dikurang 600.000 sama dengan 60.000. Nah, ini adalah bunganya. Oke, kita taruh di sini ya. 60.000 sama dengan di sini persentase besar bunga per tahun. Nah, ini adalah yang ditanya, berarti tetap X per 100 kali N. N-nya tadi 6. Berarti 6 per 12. Ini X-nya saya bedain aja ya, biar nggak sama dengan tanda kali. Kemudian tabungan awalnya adalah 600.000. Nah, kita main coret-coretan nih, kalau kayak gini. Ini kalau ke sini dikali. Jadi, yang 60.000 ini tidak boleh dicoret sama yang bawah. Oke, kita main coret-coretnya yang ini dulu. 6 sama 12. Sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Kemudian ada 0,2 kita coret. Ini 0-nya 2 kita coret. Nah, di bawah masih ada angka 2 kan? 6 kita bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi di sini masih ada 3.000. Kemudian 0-nya masih ada 3. Nah, kita boleh main coret-coretannya dengan samping. Nih ya, 0-nya kita coret 3. Nah, tinggal angka 60 dengan 3. Kita coret lagi. 60 dibagi 3. Berapa? 20. Sudah habis semua angkanya, tinggal 20. Berarti X-nya adalah 20%. Nah, persentasenya 20%. Sangat mudah ya. Kita lanjut ke nomor 5. Jika P sama dengan min 3N ditambah 8, min 1, dan Q min 6N, min 5M, min 4, maka P dikurang Q adalah P. P-nya kita tulis dulu di sini. Min 3N ditambah M dikurang 1. Ini muncul terus. Kenapa muncul? Kemudian dikurang 1. Dikurang Q. Nah, kalau di sini dikurang, berarti si Q-nya ini berubah tanda. Berubah tanda. Yang tadinya min jadi plus 6N. Min jadi plus 5M. Kemudian min 4 jadi plus 4. Karena di sini min ya. Kalau di sini plus berarti tetap tandanya. Oke, sekarang kita hitung. Kita cari yang sejenisnya. M dulu ya kita carinya. Apa N dulu? N dulu boleh deh. N sama N.
Di sini N-nya min 3. Min 3 ditambah 6. Ngutang 3 dibayar 6. Berarti hutangnya habis, masih sisa 3. Jadi 3N. Kemudian yang M. M sama 5M. Nah, di sini M-nya kan tidak ada angka. Berarti di sini sebenarnya ada angka 1. Jadi 1 ditambah 5. 1 tambah 5 sama dengan 6. M. Nah, kemudian yang tidak ada hurufnya yaitu min 1 dengan 4. Min 1 ditambah 4. Utang 1 dibayar 4. Berarti utangnya habis, sisa 3. Nah, inilah hasilnya. Karena tidak ada lagi yang sejenis, jadi sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 6. Himpunan penyelesaian. Nah, ini pertidaksamaan linier dengan satu variabel. Kita lihat di sini ada X, yaitu 4X. Maka yang ada X kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang tadinya 6X plus 6X pindah jadi min 6X. Nah, ini adalah pembatasnya, kurang dari sama dengan. Kemudian yang tidak ada hurufnya 18, jadi yang ada hurufnya di sebelah kiri, yang nggak ada pindah sebelah kanan. Oke, 18, kemudian 18 temannya 18 adalah min 10 kita pindahin, karena dia tidak ada hurufnya, min pindah jadi plus. Nah, ini sudah sejenis, yang X sama X, yang tidak ada X-nya sama tidak ada X-nya. Kita hitung, 4 dikurang 6 itu sama dengan min 2X. Kurang dari sama dengan 18 tambah 10 itu 28. Nah, karena di samping X masih ada angka min 2, dan dalam aturan pertidaksamaan linier satu variabel, kalau dibagi dengan min, maka tandanya nanti berubah. Maka ini akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Jadi X 28 dibagi min 2. Tapi kalau di sini tidak ada min, tandanya nggak berubah tetap. Kalau misalnya 2X berarti tetap tandanya kurang dari sama dengan. Karena di sini min, dalam aturannya kalau dibagi min berarti tanda berubah. Oke, jadi X lebih dari sama dengan 28 dibagi min 2, min 14. Nah, karena di sini ada sama dengan, ya ada tanda garis berarti sama dengan, berarti min 14-nya ikut. Nah, ini kan tandanya begini ya, tandanya begini nih. Nah, ini kalau dijadikan tanda panah, dia arahnya suruh ke sana. Kalau tandanya begini, dijadikan tanda, kan nggak mungkin di garis begini ya, tapi garisnya begini. Nah, tanda panahnya suruh ke sana. Artinya, kita suruh jalan setelah min 14. Min 14 berarti min 13, min 12, min 11, min 10, dan seterusnya. Nah, ini jawabannya. Tapi nanti kalau di sini tidak ada sama dengannya, berarti min 14-nya nggak boleh ikut ya. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Faktor dari 12. Faktor dari 12 berarti kan 1 kali 12. Kita hitungnya, nulisnya 1, 12-nya di ujung. Jadi dari ujung ke ujung nanti ke tengah. Kemudian habis 1, 12 bisa dibagi 2. 2 itu berarti 2 kali 6. Ya kan, supaya jadi 12. Kemudian bisa juga dibagi 3. 3 itu 3 kali 4. Nah, inilah dia faktor dari 12. Kemudian bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima itu dimulai dari 2. 2, 3. Bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai faktor 1 dan dirinya sendiri. Atau cara gampangnya, bilangan yang tidak bisa dibagi bilangan yang lain kecuali 1 dan dirinya sendiri. Oke, yaitu 2, 3, 5, 7, 9 nggak termasuk ya, karena 9 bisa dibagi 3. Oke, udah cukup. Nah, setelah itu, karena di sini yang ditanya himpunan P dikurang Q, kalau P dikurang Q berarti kita tandain dulu nih antara P dan Q, yang sama kita buletin. Nah, sama-sama ada angka 2, kemudian sama-sama ada angka 3. Nah, udah tidak ada lagi kan yang sama. Nah, kemudian kita lihat di sini. Karena yang di depan huruf P, berarti kita lihat ke himpunan P. Yang tidak dibuletin, yaitu angkanya 1, 4, 6, 12. Nah, ini dia jawabannya.
sangat mudah. Oke, kita lanjut ke nomor 8. 2 nomor lagi ya. Ini soal tentang sudut dan 2 buah garis yang sejajar. Biasanya kalau tanda panah ini artinya sejajar. Oke, kalau di sini 100, saya ganti warna merah. Kalau di sini 100, nah berarti di sini sebelahnya, kan ini ya membentuk setengah lingkaran nih, garis lurus. Garis lurus itu sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kalau di sini 100, di sini 80. Dari mana 80? Bentar, ini. Bagaimana cara menghapusnya? Oke, kita buat ulang deh gambarnya biar lebih jelas. Nah, tadi di sini kan 100 ya. Berarti ini supaya setengah lingkaran berarti jadi 80. Dari 180 dikurang 100. Oke, kemudian kalau di sini 135. Berarti ini sama ya kayak tadi ya. Setengah lingkaran. Berarti 180 dikurang 135 sama dengan 45. Kita taruh di sini 45. Nah, karena ini sebuah segitiga, segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Ini udah ada 80, ini 45, kita hitung ini. Berarti 180 dikurang 80 tambah 45. Sama dengan 180 dikurang 125. Sama dengan 45 ya. Nah, berarti ini 45. Nah, kemudian di sini, nah ini namanya dalam berseberangan. Kalau ini 45, di sini juga 45. Nah, begitu juga dengan ini. Ini adalah dalam berseberangan. Oh, ini 80, berarti ini 80. Nah, kita lihat ke gambar soal. B-nya berarti ini B ya. B sama dengan 45. Sedangkan yang ini adalah 3A. Nih ya. 3A sama dengan 45. Berarti A-nya 45 dibagi 3. Sama dengan 15. Nah, ini A-nya. Kemudian C-nya. C-nya di sini ya. 2C. Berarti 2C sama dengan 80. 2C sama dengan 80, berarti C sama dengan 80 dibagi 2. C sama dengan 40. 2-nya dari sini ya. Nah, ini kita udah dapat. Ini pertanyaannya A tambah B tambah C maksudnya ya. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan A-nya 15. B-nya 45. B-nya 45. C-nya 40. Oke, 15 tambah 45, 60. 60 tambah 40, 100. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 100 derajat. Oke, lanjut ke nomor 9. Ada 2 buah gambar. Di sini ada berhubungan dengan luas ya. Berarti kita cari luas dari bangun yang pertama yaitu persegi. Luasnya berarti sisi kali sisi 4 kali 4 itu sama dengan 16. Tapi di sini ada yang tidak diarsir, ada yang diarsirnya. Berarti kita misalkan yang diarsirnya adalah si A atau X. Nah, berarti di sini 16 dikurang X.
Nah, ini adalah 16 dikurang X. Sedangkan bangun yang kedua, ini bangun jajar genjang. Rumusnya adalah alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 5. Sama dengan 50. Nah, ini juga yang tidak diarsir berarti dikurang sama si X. Nah, jika luas seluruh daerah yang tidak diarsir, nah yang tidak diarsir berarti kan 16 dikurang X ditambah 50 dikurang X itu sama dengan 60. Kita hitung X sama X. Ini jadi min 2X ya. Kemudian 60. Nah ini kita pindahin, 16 pindah, 50 juga pindah. 16 pindah jadi min 16, 50 jadi min 50. Oke, min 2X sama dengan 60 kurang 16 itu sama dengan 44. 44 dikurang 50 sama dengan 6 ya, min 6. Kemudian X sama dengan min 6 dibagi min 2. Maka X sama dengan min bagi min plus 6 bagi 2, 3. Oke, inilah dia. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 3. Demikianlah kisi-kisi materi kelas 7. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi mudah ya besok kalian mengerjakan soal umnya. Jangan lupa ditonton terus, kalau misalnya masih belum paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.